Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada saat ini. Itu Rabu 30 Juni 2021. Kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan kita, dan kita juga masih di rumah kita masing-masing. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang di surga, saatnya kami akan dengar firman Tuhan pada saat ini. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, dan kami dapat mampu memahami firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Namun saya akan membacakannya mulai dari ayat 16 supaya kita mendapat gambaran yang utuh tentang firman Tuhan hari ini. Yang menyatakan demikian dari ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang disfabel, yaitu Maya. Dia lahir dengan kedua kaki yang cacat begitu ya, sehingga dia harus ada selama hidupnya di kursi roda. Dan dia merupakan wanita yang tangguh, memiliki semangat hidup yang tinggi, dan dia punya usaha yang sukses. Itu menjual bunga, atau dalam istilah kerennya dia punya usaha itu florist begitu ya. Satu kali ada seorang tamu langganannya datang dan bertanya kepada dirinya, apakah kamu tidak merasa malu dengan kondisimu saat ini, atau kamu marah dengan keadaanmu pada saat itu? Lalu Maya tersenyum dan dia menjawab kepada yang bertanya tersebut, dan dia tidak marah. Dia katakan begini, hidupku itu sudah sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan bunga bakung saja yang saya baca dari Alkitab itu dipelihara oleh Tuhan. Terlebih diri saya yang tentunya lebih indah dari bunga bakung begitu ya, yang dimana Tuhan memberkati kehidupan saya, maka Tuhan akan memelihara saya, Tuhan akan mengasihi saya. Jadi tidak ada alasan untuk saya mencintai diri saya dengan apa adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Maya adalah seorang disfabel, dan dia bisa mengucap syukur dengan keberadaan dirinya. Saat dia mengucap syukur dengan keberadaan dirinya, disitulah Tuhan memberkati, sehingga dia bisa berhasil dalam hidupnya, bahkan mempunyai usaha yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tentunya bersyukur itu bukan hanya pada saat kita dalam keadaan yang senang, tapi bagaimana dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, bacaan kita hari ini mau mengatakan, atau dalam sebuah konteks, yaitu tentang Tesalonika. Tesalonika merupakan kota pelabuhan besar dan ramai di daerah Yunani Utara. Paulus yang mendirikan jemaat yang ada di kota Tesalonika. Paulus memang tidak lama berada di kota Tesalonika karena banyak orang, khususnya orang-orang Yahudi, yang tidak senang dengan keberadaannya di kota Korintus. Lalu dia segera pergi meninggalkan Tesalonika, maksud saya. Dari Tesalonika dia menuju ke Berea, melanjutkan ke Athena, dan melanjutkan ke Korintus. Nah, pada waktu di Athena, Paulus meminta Timotius yang menjadi rekan sekerja pelayanannya itu kembali ke Tesalonika untuk melihat keadaan jemaat
Tesalonika di sana. Dan beberapa waktu kemudian Timotius datang kembali dan menyampaikan keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Di sini dikatakan bahwa memang jemaat di sana bergembira, bersukacita, memiliki iman. Namun mereka punya persoalan juga, yaitu bagaimana mereka jangan sampai keliru memiliki pemahaman tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali di dunia ini. Di sini dalam suratnya Paulus memuji jemaat Tesalonika, walaupun memiliki pergumulan yang sangat berat, yang sangat banyak sebagai orang percaya, tapi jemaat di sana tetap memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dia atau mereka atau umat dikatakan menampilkan kehidupan rohani yang berkualitas. Nah, Paulus pada kesempatan ini juga menjelaskan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini itu pasti terjadi. Namun kapan datangnya hanya Tuhan yang tahu. Tapi jelas akan datang kembali. Nah, biarkanlah itu menjadi urusan dari Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan dan menghimbau kepada jemaat di Tesalonika bahwa sambil menantikan kedatangan Tuhan, diharapkan kehidupan mereka tetap memiliki kualitas iman yang baik. Nah, bacaan kita hari ini merupakan pengajaran Paulus agar umat di sana menantikan kedatangan Kristus kembali dengan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga hanya kehendak Allah yang dilakukan pada saat itu. Jadi di sini Paulus mengatakan, gak usah kau pikirkan yang namanya kedatangan Kristus kembali, tapi diminta juga kepada mereka tetaplah beraktivitas, tetaplah beriman teguh kepada Tuhan. Bahkan lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu bagian yang paling penting. Oleh karena itu, apa yang mau dilakukan? Ada 3 hal yang tadi saya bilang dari ayat 16 sampai 18 yang harus dilakukan oleh umat yang percaya kepada Kristus. Yang pertama, bersukacitalah. Yaitu bagaimana bersukacita ini muncul dari hati yang sangat dalam. Jadi setiap saat kita diminta umat untuk bersukacita karena Kristus menghadirkan kesukacitaan setiap saat. Jadi bagaimana sekarang menempatkan Kristus itu sebagai pusat kehidupannya, sehingga diminta mereka untuk bersukacita. Dalam keadaan apapun dikatakannya, bersukacitalah senantiasa. Jadi kalau ada kata senantiasa, di sini mau dikatakan bahwa bisa saja kita bersukacita tidak senantiasa. Artinya ya kita bisa bersukacita kalau senang. Kalau lagi susah saya nggak bisa bersukacita, bagaimana? Tapi Paulus katakan senantiasa. Jadi bersukacitalah terus-menerus dalam kehidupanmu, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan juga bagaimana menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan adalah berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi jangan berhenti berdoa ketika ada pergumulan, tapi tetap tekun di dalam doa. Karena apa? Karena doa merupakan sarana komunikasi umat kepada Tuhan. Dengan berdoa maka umat akan memperoleh kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir dalam bacaan kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang bisa saja mengucap syukur dalam keadaan tertentu. Misalnya dia bisa mengucap syukur dalam keadaan yang senang. Tapi ketika dia susah, apakah bisa mengucap syukur? Tapi Paulus mau katakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi suka atau duka, sulit atau senang, itu dikatakan tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan umat untuk menguatkan kehidupan umat. Dalam situasi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat, sehingga lahirlah yang namanya ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada saat ini juga kita diperhadapkan juga pada menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ya, tapi memang kalau kita lihat di Tesalonika,
situasi menantikan kedatangan Tuhan itu menjadi persoalan tersendiri. Nah, mungkin bagi kita sekarang menantikan kedatangan Tuhan tidak menjadi persoalan. Kita sudah paham bahwa kedatangan Tuhan tetap terjadi, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Tapi persoalan kita saat ini tetap ada, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana sekarang kita juga diperhadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Itu cukup berat kita jalani. Bukan hanya seluruh umat gitu, atau bangsa ini, atau rakyat Indonesia, tapi kita sebagai orang percaya pun merasakan dampak dari COVID-19. Itu menjadi persoalan tersendiri dalam kehidupan kita. Tapi di sini, lewat bacaan hari ini kita diingatkan, COVID ini memang belum berakhir. Tapi mari kita diajak oleh firman Tuhan hari ini, jadikan terus Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kalau fokus kita hanya kepada Kristus saja, artinya bagaimana kita melihat hidup kita hanya lurus kepada Tuhan saja, maka kita akan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita hari ini, bagaimana dalam situasi seperti ini kita mau bersuka cita. Bukan berarti kita senang begitu ya dalam keadaan ini, wah saya senang mengucap syukur, nggak gitu. Tapi mari kita bersyukur dan bersuka cita dalam kehidupan kita. Kenapa masih bisa bersyukur dan bersuka cita? Karena hari ini mungkin kita masih bernafas. Ya. Hari ini kita masih bisa beraktivitas. Hari ini kita masih mendengar firman Tuhan. Nah, hal itu berarti bahwa kita masih dipercaya untuk menjalani kehidupan ini. Mari bersuka cita. Bersuka cita senantiasa. Kenapa? Karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita kuatkan doa. Maka dikatakan tetaplah berdoa. Situasi saat ini mengharuskan kita untuk sering berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya hari ini sebenarnya, yang lalu pun, bahkan ke depan pun, kita harus tetap menjalankan komunikasi kita kepada Tuhan dengan doa. Ingat, doa itu tidak susah. Jarak Tuhan dengan kita tuh hanya sejauh doa, kata sebuah lagu begitu. Mari kita kuatkan doa kita di dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai apa? Sebagai hal untuk menguatkan iman kita semakin bertumbuh. Dan dikatakan juga dengan berdoa, maka kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan agar hikmat dan keyakinan iman kita bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada juga yang terpapar COVID-19 atau kita kehilangan juga orang yang kita kasihi akibat COVID-19. Tapi bukan berarti kita berhenti berdoa. Mari kita kuatkan doa agar kita bisa memahami situasi ini. Sekalipun ada pandemi, biarkanlah Tuhan yang menguatkan kita. Dengan doa itu, maka kita senantiasa akan dikuatkan oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah firman Tuhan hari ini katakan, mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan, suka atau duka, senang atau tidak senang. COVID-19 tentunya membuat kita sangat tidak senang dengan situasi seperti ini. Tapi bagaimana sekarang kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Yakinlah, orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu terus menjaga kehidupan kita. Orang yang bersyukur kepada Tuhan tahu, sekalipun situasi yang terjadi pada saat ini, COVID-19 semakin meningkat, Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan melewatkan kita, melewatkan pandemi ini dengan kekuatan tangan kasih-Nya. Bagi saudaraku yang sedang mengalami atau terpapar COVID-19, jangan berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah kuatkan doa agar Tuhan memulihkan keadaan kita. Saya yakin dan percaya kita akan dipulihkan tepat pada waktunya. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Jikalau Tuhan boleh memberkati kami sampai saat ini. Firman Tuhan hari ini mengajar kami
untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kami. Ketika kami menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kami, maka hal-hal yang dikehendaki Tuhanlah yang kami lakukan. Bacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami dalam situasi apapun, situasi yang mencekam sekalipun, baik pada saat bacaan kami hari ini dari jemaat di Tesalonika maupun situasi kami saat ini yang tentunya sangat mencekam Tuhan ketika lonjakan COVID-19 semakin meningkat. Kami mendengar banyak berita bagaimana rumah sakit semakin penuh, tidak lagi bisa menampung seluruh pasien terpapar COVID-19. Situasi ini tidak nyaman Tuhan. Namun firman Tuhan hari ini katakan, jadikan terus Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Kalau jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, maka fokus kita adalah pada Tuhan. Bukan berarti kami tidak peduli dengan COVID ini. Tapi ketika COVID ini melanda, kami akan dikuatkan ketika kami terus mempusatkan diri kami hanya kepada Kristus. Kami akan bisa bersukacita, bergembira, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kami masih dipelihara sampai saat ini. Dan kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membuat kami jatuh tergeletak. Dan kami diajarkan terus-menerus berdoa. Karena kekuatan kami ketika kami menghadapi COVID ini adalah dengan doa. Lewat doa itulah kami ditenangkan, kami dikuatkan, kami diyakinkan, kami diberi hikmat bahwa Tuhan selalu memberkati hidup kami. Kuatkan iman kami. Lewat firman Tuhan hari ini, kuatkan iman kami agar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Di rumah, dalam menjalani isolasi mandiri, ataupun di rumah sakit. Tuhan berkati. Tuhan jamah dengan tangan-Mu penuh cinta kasih, menjamah organ tubuh saudara kami yang terpapar ini. Sehingga dipulihkan oleh Tuhan menurut waktu Tuhan. Bagi bangsa ini juga yang bergumul dengan COVID-19 ini juga Tuhan tolong berkati mereka yang terpapar, dikuatkan di rumah-rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan sembuhkan mereka sehingga mereka benar-benar dipulihkan oleh kuasa dan kasih Tuhan. Seluruh medis yang digunakan untuk pemulihan dari saudara kami terpapar COVID, Tuhan berkati. Makanan, minuman, vitamin dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, jururawat, TNI, Polri yang berupaya menekan laju pertumbuhan COVID-19. Tuhan jaga mereka agar mereka tidak terpapar COVID-19 ini. Seraya kami sebagai rakyat, sebagai jemaat juga tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena Tuhan berkati kami. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan pulihkan keadaan dunia ini. Sehingga kami bisa melewati COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini dengan kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga kami. Jaga dan lindungi keluarga kami dimanapun berada. Dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami terhindar dari paparan COVID-19 ini. Bapa yang di surga, berkatilah kehidupan gereja-Mu. Di mana banyak gereja kembali menutup untuk peribadahan di hari Minggu dalam tatap muka. Untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 ini. Tuhan berkati setiap kami sebagai umat. Agar kami bisa beribadah tetap di rumah, tetap melihat bahwa Tuhan tetap hadir di rumah kami masing-masing, termasuk ibadah keluarga pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang punya persoalan, Tuhan tolong agar mereka bisa melewati persoalan dengan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari lepas hari kami senantiasa mau mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah atau di tempat masing-masing dengan kekuatan tangan kasih Tuhan. Cukupkan kebutuhan hidup kami Tuhan, agar kami tetap bisa bersyukur dengan pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih Tuhan memberkati kita selalu dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Tetap jaga diri kita, mari perhatikan protokol kesehatan kita dengan baik, agar kita terhindar dari paparan COVID-19 ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihimu. Sampai jumpa kembali.